kita berdoa bersama. Doa dimulai. Ibu ingin tanya dulu nih, sebelum minggu lalu kita belajar apa? Biologi? Nah, tentang protein. Berarti apa yang kita pelajari minggu lalu itu nggak lewat saja ya, berarti kita masih ingat pada minggu ini. Baiklah, pada minggu ini kita akan belajar tentang nutrisi pada makanan. Ya, sebelum kita masuk materi tentang nutrisi makanan, ada yang sudah tahu apa itu nutrisi? Belum. Sekarang kita simak video berikut ini ya. Selamat disimak videonya. Nah, sudah ada semua dilihat videonya? Sudah. Dari video itu, apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang bisa kalian ambil pelajaran dari video itu? Ayo, siapa yang bisa? Ya, lanjut siapa? Nanti itu kita mengambil bahwa pentingnya makanan sehat dan berprotein. Ya, bagus. Bisa mengambil pelajaran dari video itu. Dari video itu tadi nampak Koko dia membawa bekal dari rumah ya. Ada nasi, terus ayam juga. Sedangkan Kiki hanya es ya, es dengan permen. Jadi bagaimana bentuk tenaga mereka? Berbeda ya kan? Jadi Koko dia makan makanan yang sehat, yang bergizi seimbang. Sedangkan Kiki tidak. Kalau permen ada karbohidratnya. Tidak, jadi tidak bisa membentuk tenaga
tenaga. Pagi tadi kita sudah sarapan semua? Apa sarapannya? Nasi goreng. Ini dari sini apa sarapannya? Nasi goreng juga bagus. Kalau kita sarapan nasi, dia berarti mengandung karbohidrat ya. Jadi kita bisa bertenaga, sehat, kuat, kita bisa datang ke sekolah ya. Kalau kita tidak sarapan pagi pasti kita lemah ya. Nggak kuat kita, pasti kalau upacara itu ada yang misah. Kenapa? Karena tidak makan pagi ya. Jadi tidak ada tenaga kita ya. Jadi itu pentingnya zat nutrisi seimbang bagi tubuh kita. Jadi itu yang akan kita bahas sekarang tentang nutrisi pada makanan. Sekarang kita bahan ajarnya. Ini nutrisi makanan ya. Nutrisi makanan itu adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk energi. Ada berapa macam nutrisi di situ? Pertama ada karbohidrat. Kemudian apa lagi? Lemak, vitamin, mineral dan air. Berarti 6 ya. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Ini macam-macam nutrisi, ada karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, protein dan juga air. Bisa kita makan tanpa air? Ini air masuk juga ya. Karbohidrat ini ada pada apa? Silakan lihat. Ada terdapat pada beras, jagung, iya, gandum. Itu kalau kita makan itu kita terasa kenyang sekali. Kenapa? Karena itu mengandung karbohidrat. Protein ini untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Protein ini ada yang hewani dan ada yang nabati. Kemudian lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi. Kita semua ada lemaknya? Ada lemak kita nggak bisa berenergi. Ini membangun jaringan, memberi rasa kenyang. Kemudian lemak juga sebagai cadangan makanan. Kemudian vitamin. Vitamin ini ada 2 macam. Ada yang larut dalam air dan ada yang larut dalam lemak. Kemudian mineral. Mineral adalah zat anorganik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Walaupun sedikit tapi kita butuh juga ya. Kalau tidak ada mineral bisa? Tidak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, apa yang mau ditanyakan silakan. Hafiz. Ya. Apa perbedaan protein hewani dan nabati? Ya, protein hewani itu protein yang berasal dari hewan. Ya, contohnya daging, apalagi telur, ya dari hewan. Kemudian ada lagi susu, ikan, itu yang protein dari hewani, namanya protein hewani. Kemudian protein yang nabati itu yang berasal dari tumbuhan, misalnya kacang-kacangan ya, kacang hijau, kacang kedelai ya. Nah, itu yang dari nabati, protein nabati. Jelas Hafiz? Kemudian kita sudah bagi kelompok ya. Sekarang saatnya kita mengerjakan LKPD. Jadi kalian ikuti langkah di LKPD ini. Tuliskan apa isinya. Itu alat dan bahannya. Semua ada bawa alat dan bahan? Ya. Tulis namanya. Kayaknya isinya per orang. Kita hubungi ya. Puji, tetap 4.
Gantian kau itu. Biru. Isi tabelnya nanti ditulis warna sebelum diteteskan, sebelum diberikan. Berubahkan tadi sebelumnya sudah semuanya. Yang menjadi representasikan. Silakan kelompok 2 dulu. Kelompok 2 yang tampil pertama kali ya. Ya, silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasilnya kelompok kami. Perkenalkan, saya sebagai moderator. Nama saya Rizal Fitro. Saya Hafiz Alwi. Saya Rizky Amanda, saya Afi Arianti, saya Regina Aurelia, saya Marcel Widodo. Baiklah, hasil presentasi kami akan dibacakan oleh Hafiz. Baik, di sini izinkan saya mempresentasikan sedikit tentang hasil penelitian dari kami. Ada pun bahan yang kami uji ada kentang, telur, nasi dan roti. Yang kami uji adalah warna sebelum dan sesudah diuji. Yang pertama ada kentang yang pertama-tama warna kuning, setelah kami uji menjadi biru pekat. Ini adalah hasil yang telah kami uji. Dan kedua ada telur yang pertama warna putih, setelah diuji tidak berubah atau tidak ada perubahan. Ini hasil yang telah kami uji bersama penelitian. Yang ketiga ada nasi. Yang pertama warna putih dan setelah kami uji menjadi ungu kehitaman. Dan yang terakhir ya roti. Yang pertama warna putih dan setelah diuji menjadi biru pekat. Baik, itulah hasil dari ujian kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan dari kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok 2. Ada Bu. Ya, silakan. Ya. Perkenalkan, saya Cynthia Nadira dari kelompok 1. Pertanyaan saya yaitu mengapa terjadi perubahan pada nasi setelah kita teteskan betadin? Baik, saya akan menjawab sedikit pertanyaan dari saudari Cynthia Nadira dari kelompok 1. Mengapa terjadi perubahan warna? Seperti kentang, nasi dan roti. Perubahan warna terjadi karena bahan tersebut mengandung karbohidrat. Ya, bagaimana? Jelas? Karena nasi itu mengandung karbohidrat, makanya dia berubah warna. Ya. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2, silakan. Silakan. Pertama, saya dari Dr. Amanda, saya dari kelompok 3 yang bertanya mengapa putih telur tidak mengalami perubahan warna? Ya, mengapa putih telur tidak mengalami perubahan warna? Baik, saya akan menjawab sedikit. Pertanyaan dari saudari Nadiza Armada sama seperti dengan Cynthia Nadira itu sebalik dari itu yang terjadi perubahan warna itu ada karbohidrat
sedangkan telur tidak mengandung karbohidrat. Bagaimana? Nah, sudah jelas ya. Yang nasi itu dia berubah warna karena dia mengandung karbohidrat. Kemudian telur dia tidak berubah warna karena dia tidak mengandung karbohidrat. Ya, sudah jelas itu. Kami upload ke kelompok 2. Baik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dulu teman-teman semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melanjutkan diskusi kelompok, semuanya sudah membuat ini perhitungnya sudah semua ya. Sama semua caranya. Hasilnya sama. Berarti dari hasil diskusi kita pada hari ini siapa yang bisa menyimpulkannya? Coba kita sama-sama kita simpulkan hasil diskusi kita pada hari ini berdasarkan hasil uji pada karbohidrat ya. Nasi, apalagi telur, bukan telur, bukan ya, dia tidak berubah warna. Berarti nasi, roti, bisa. Dia mengalami perubahan warna setelah kita teteskan betadin ya, karena itu mengandung karbohidrat. Betadin itu apa yang terdapat pada betadin? Sekarang kalian lihat apa saja yang terdapat dalam betadin. Ada iodin ya. Jadi apabila iodin itu kita campur dengan karbohidrat atau amino, dia akan menghasilkan senyawa, menghasilkan reaksi yang menjadi warna biru pekat atau ungu pekat. Ya, jadi apabila kita ingin menguji makanan, misalnya apakah ini karbohidrat atau tidak, kita teteskan saja betadin. Itu sederhana saja, sehingga kita bisa makan makanan yang tidak banyak mengandung karbohidrat. Kalau kita banyak makan karbohidrat, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Ya bagus, obesitas. Ya, kalau terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat, kita bisa menjadi obesitas. Ya, jadi sederhana saja kita mengukur ini apakah karbohidrat atau tidak. Jadi teteskan betadin, kalau dia berubah warna, ya berarti karbohidrat. Kalau telur dia tidak berubah warna ya, karena telur dia bukan mengandung karbohidrat. Telur mengandung apa? Protein. Telur mengandung protein, makanya dia tidak berubah warna. Betadin kan kita teteskan dia tidak berubah warna. Kalau yang lainnya dia berubah warna, berarti dia mengandung karbohidrat. Sudah jelas sampai di sini? Silakan sekarang kita buat game quiz lagi ya. Buka HP semuanya. Sudah dibuka game quiz? Join, ada join my quiz. Nah, ini kodenya. Join sudah, baru 5 orang. Ayo yang lain mana? Sudah, gamenya di sebelah kiri kita
Diskusi sudah, tim kuisnya sudah. Sekarang kita menyimpulkan segala materi dari tadi kita belajar tentang nutrisi makanan. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang nutrisi makanan dari yang pertama tadi kita belajar? Ayo. Dan sekarang saatnya kita menyimpulkan materi setelah kita presentasi, setelah uji coba tadi, presentasi sudah, game quiznya juga sudah. Sekarang saatnya kita menyimpulkan apa yang telah kita pelajari dari tadi tentang nutrisi makanan. Ya, yang pertama nutrisi makanan itu adalah zat yang dibutuhkan. Ya bagus. Zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk energi namanya nutrisi. Kemudian nutrisi itu ada berapa macam? 6. Yang pertama apa? Karbohidrat, protein, lemak, mineral, air. Ya bagus. Dan apa yang jenis nutrisi itu ada 6. Yang pertama karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Siapa lagi mau menambahkan? Apa lagi kesimpulan materi kita pada hari ini? Ya, pada protein ada protein hewani, ada protein nabati. Yang hewani berasal dari contohnya apa? Ya, daging, telur, susu, ikan. Itu termasuk protein